Alus ayeuna mah opening teh. Nya heueuh atuh Mang, kudu aya improve Mang. Adeuy improve cenah euy. Oke, langsung saja kami dari Tanya Aja dengan segmen kali ini yaitu OSTP. Obrolan santai tentang pajak. Seri PPH. Hashtag 4. Ada si bro lagi nih. Kemarin kan kita sudah bahas tentang penghasilan menurut pajak ya bro ya? Betul bro, menurut pajak penghasilan itu luas kan bro. Ada penghasilan yang menjadi objek pajak, ada penghasilan yang dikenakan tarif final, dan ada penghasilan yang bukan objek pajak kan bro? Wih, mantap. Nah, sekarang kita akan bahas tentang beban atau biaya menurut pajak bro. Kenapa kita harus tahu tentang beban atau biaya menurut pajak bro? Karena jika bro merupakan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menggunakan pembukuan, maka perhitungan pajak bro itu dihitung dari penghasilan neto bro, atau dari penghasilan kena pajak, bukan dari penghasilan brutonya bro. Oh, kan untuk mendapatkan penghasilan neto itu adalah penghasilan dikurangi dengan beban atau biaya kan bro? Tepat pisan bro. Makanya ketika kita sudah membahas penghasilan, maka selanjutnya kita harus membahas mengenai DE dan NDE bro. Apa itu DNND? Deductible expense atau yang disingkat DE adalah beban atau biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto. Sementara non-deductible expense atau yang disingkat NDE adalah beban atau biaya yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto, bro. Oh, jadi tidak semua beban atau biaya yang kita keluarkan bisa mengurangi penghasilan bruto ya, bro? Tepat pisan, bro. Jadi, deductible expense itu apa saja? Deductible expense ini terdapat pada pasal 6 Undang-Undang PPH, bro. Dikatakan bahwa beban atau biaya yang diperbolehkan itu adalah yang memenuhi kriteria 3M. 3M itu yang menghitung, membayar, dan melapor ya, bro? Itu mah 3M untuk self-assessment system, bro. Kirain saya yang itu, bro. Terus 3M yang ini apaan nih? 3M di sini adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, bro. Apa aja tuh, bro? Yang pertama adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bro. Ada juga bunga, sewa, dan royalti, lalu biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur oleh PMK nomor 02 tahun 2010, biaya administrasi, dan pajak, kecuali pajak penghasilan, bro. Yang kedua adalah penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Ini nanti akan kita bahas khusus cara menghitung penyusutannya menurut pajak ya, bro. Siap. Lalu, apa lagi nih, bro? Yang ketiga adalah iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini contohnya gimana sih, bro? Contohnya misal bro punya usaha warung nasi nih, bro. Oke. Terus punya mobil box buat antar makanan. Oke. Karena suatu hal bro harus menjual mobil tersebut misalkan ya, bro.
Nah, pas dijual ternyata harganya di bawah nilai buku. Jadi kan bro rugi tuh. Nah, kerugian itu boleh jadi pengurang. Oh gitu ya, paham. Lalu selanjutnya gimana nih bro? Selanjutnya yang kelima ada kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Jadi kalau penelitian dan pengembangannya di luar negeri gak boleh dong bro? Nggak boleh bro. Misal kita neliti singkong di Zimbabwe gitu ya bro. Tira. Nah itu biayanya nggak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto bro. Oh gitu ya bro. Oke, paham. Terus apalagi nih bro? Yang ketujuh ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah ini ada syaratnya bro. Gimana tuh? Yang pertama itu telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial bro, atau secara akuntansinya bro. Yang kedua adalah wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP. Yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Atau bisa juga adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Atau bisa juga telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Atau bisa juga bro, adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Nah bro, untuk syarat yang ketiga ini tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan PMK nomor 207 tahun 2015. Deductible expense yang terakhir adalah sumbangan bro. Di mana sumbangan ini ada ketentuannya, yaitu berdasarkan PMK nomor 93 tahun 2010 bro. Apa aja tuh? Yang pertama, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui Badan Penanggulangan Bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapatkan izin dari instansi atau lembaga berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana. Yang kedua, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, di mana harus dilakukan di Indonesia bro, yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan. Yang ketiga adalah sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan. Yang keempat, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi, cabang, atau jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga. Yang terakhir adalah biaya pembangunan infrastruktur sosial, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba bro. Nah bro, apabila penghasilan bruto yang kita miliki itu telah dikurangi dengan deductible expense, ketika hasilnya kita mengalami kerugian, maka kerugian tersebut bisa dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya bro, sampai dengan 5 tahun bro. Dan juga untuk orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak bro. Terus gimana lagi nih bro? Oke bro, sebenarnya setiap beban atau biaya ini ada ketentuan masing-masing bro. Contohnya penyusutan itu tadi kan diatur lebih lanjut dengan pasal 11. Dan tadi ada beberapa yang diatur dengan PMK. Nah nanti kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita cukup tahu saja apa yang diperbolehkan sebagai pengurang ya bro ya. Siap. Lalu non-deductible expense itu apa saja nih bro? Non-deductible expense itu terdapat pada pasal 9 Undang-Undang PPH bro. Yaitu yang pertama adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, bro. Kenapa dividen tidak boleh jadi pengurang nih, bro? Dividen itu didapat sebelum perusahaan bayar pajak atau setelah bayar pajak, bro? Ya setelah bayar pajak lah, bro. Baru nanti jika ada sisanya untuk dividen. Nah, itu alasannya, maka nggak boleh jadi pengurang. Oh gitu ya, paham. Yang kedua adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Karena tidak ada kaitannya dengan usaha kan, bro? Tepat pisan, bro. Yang ketiga adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Kecuali yang pertama adalah cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua adalah cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang ketiga, cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang kelima, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Dan yang terakhir adalah cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, bro. Di mana ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2012, bro. Nah ini, bro, non-deductible expense yang keempat, yaitu adalah premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan. Terus, apalagi nih, bro? Yang kelima ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, bro. Kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2018. Yang keenam ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh, apa nih, bro? Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3, huruf A dan B, bro. Kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M, serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, bro. Yang kedelapan adalah pajak penghasilan. Karena tadi kan di deductible expense itu semua pajak boleh ya, bro, namun kecuali pajak penghasilan. Yang kesembilan adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang ke-10 adalah gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang terakhir adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan, bro. Jadi kita harus paham ya, bro, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh jadi pengurang penghasilan bruto ya, bro. Betul, bro, karena ini kan akan berdampak terhadap penghitungan pajak kita, bro.
Siap. Bro, kan kita sudah punya penghasilan bruto nih. Lalu dikurang deductible expense, berarti tinggal kita kalikan dengan tarif pajak kan bro? Sabar bro, tergantung nih kita sebagai WP badan atau orang pribadi. Karena kalau misalkan kita orang pribadi, kita harus bahas dulu nanti tentang PTKP bro. Lalu baru bahas tentang PKP-nya bro. Duh, apalagi tuh bro? Tunggu aja di video selanjutnya. Bikin penasaran wae ya. Ya udah deh bro. Eits, sebelum itu jangan lupa like, Komen, share, subscribe. Saya Ilham Fauzan, Dan saya Ardan Gani. pamit undur. Assalamualaikum. Jadi deductible expense, deductible. Oh gitu. 3M yang ini apaan nih? Motor, dan motor. Lawak ya kamu. Motor lewat. Sekarang kita cukup tahu saja apa yang diperbolehkan sebagai pengurang ya bro ya. Aduh, Rizky Fauzan.